Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap 5. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang list group pada Bootstrap 5 ya. Nah, apa itu list group? List group adalah komponen yang disediakan oleh Bootstrap untuk membuat konten list ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Silakan teman-teman siapkan dulu file list group ini ya. Kita sudah masuk ke latihan 22. Lalu silakan teman-teman masuk ke dalam kelas kontainer ini. Kita akan buatnya seperti ini. Misalnya di sini ada heading ya. Kita di sini buatkan H5. Misalnya daftar mata kuliah. Misalnya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita isikan UL ya. Nah, untuk list group bisa kita menggunakan UL seperti ini. Kemudian di dalamnya ya kita buatkan langsung kelas ya. Di UL-nya kita daftarkan kelas list ya, list seperti ini. Kemudian group ya. Nah, kita buatkan dulu begini. Kita daftarkan kelas list grupnya pada tag UL. Kemudian di dalamnya kita buatkan LI ya, atau list itemnya. Langsung kita tambahkan lagi kelas list ya, list, kemudian group min item ya. Nah, kita yang di sini untuk list itemnya, misalnya di sini pemrograman internet. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini boleh teman-teman copy paste aja ya. Lalu kita ganti nama mata kuliahnya, misalnya di sini pemrograman visual. Lalu di bawahnya kita ganti misalnya desain grafis. Lalu yang terakhir misalnya kita isikan di sini kriptografi ya, kriptografi seperti itu. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kemudian silakan teman-teman buka localhost, kemudian Bootstrap 5 ya. Lalu silakan teman-teman klik untuk lat22 ini list group .html ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, maka di sini kita akan dapati list ya. Di sini ada list group ya, dimana yang pertama kita sudah siapkan headingnya ya, yaitu daftar mata kuliah. Kemudian list itemnya itu ada mata kuliah pemrograman internet, visual, desain grafis, dan kriptografi ya. Nah, jadi kita sudah berhasil buat list group seperti ini. Kemudian kita juga bisa buat list group untuk atau list group dengan link ya. Misalnya di sini kita kasih HR dulu ya, biar ada batas. Kemudian kita kasih keterangan di sini, misalnya ini list group dengan link. Nah, gimana caranya? Caranya sama ya, kita buatkan dulu heading ya, untuk menjelaskan ini daftar apa sih ya, atau list group apa gitu ya. Ini misalnya menu utama misalnya gitu ya. Lalu di dalamnya atau di bawahnya kita buatkan div kelas. Sama ya, kita jelaskan juga di ini adalah list group ya, seperti itu. Kemudian kita tutup. Lalu di dalamnya kita buatkan tag a ya, aref. Di sini kita kasih pagar aja dulu. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kita isikan misalnya di sini adalah dashboard. Kemudian di sini kita juga langsung masukkan kelasnya ya. Kita langsung panggil kelasnya, yaitu list ya. Kemudian group item. Nah, kemudian langsung kita tambahkan lagi, misalnya di sini list group action ya, action. Nah, misalnya di sini di dashboard ini kita mau aktifkan ya, kita mau aktifkan list grupnya. Di sini kita bisa tambahkan aktif seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini boleh teman-teman copy paste aja ya. Nah, di sini aktifnya saya hapus. Kemudian dashboardnya saya ganti misalnya data. Kemudian saya copy paste lagi. Lalu misalnya di sini pengaturan. Nah, ini menu utama ya, anggaplah seperti itu ya. Kemudian ganti password. Ini kita isikan ganti password. Kemudian yang terakhir di sini kita isikan misalnya logout. Seperti itu. Kalau sudah, silahkan di save, kemudian di refresh di halaman kita. Nah, maka di sini kita sudah dapati menu utama, kemudian di sini ada dashboard ya. Nah, di sini kan kita sudah tandai aktif ya, maka di sini dia warna biru seperti ini ya, ditandai dengan aktifnya. Kalau saya hapus aktif ini, kemudian saya aktifkan di pengaturan misalnya ya, aktif.
di pengaturan. Kalau saya save kemudian saya refresh di sini, maka aktifnya akan pindah ke pengaturan seperti itu ya. Nah, jadi ini list group dengan link ya. Nah, jadi kita bisa juga buat list group dengan link, bukan hanya dengan tag UL seperti ini ya. Nah, lalu di bawahnya kita akan lanjutkan untuk list group dengan batch ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu HR, lalu kita kasih keterangan lagi, misalnya list group dengan batch ya, seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Ini kita akan copy paste aja dari dokumentasinya. Kebetulan di sini saya sudah buka dokumentasinya ya. Nah, di sini saya sudah carikan list group. Kalau misalnya teman-teman baru kunjungi dokumentasinya, silakan ketikkan di sini list, lalu pilih list group ya. Nah, di sini list group ada berbagai pilihan ya. Silakan teman-teman lihat ya. Di sini silakan teman-teman coba juga. Nah, namun di sini kita akan coba langsung ke list group dengan batch ya, yang ini ya. Nah, ini kita silakan teman-teman copy, kemudian pastekan di bawah sini ya. Lalu jangan lupa kita kasih keterangan atau kita kasih heading ya. Heading misalnya H5 di sini adalah arsip file misalnya ya. Kita contoh buat arsip file. Kemudian di sini anggaplah ini arsip file kita di 2021. Misalnya ada berapa? Misalnya ada 140 gitu ya. Kemudian di sini 2020. Isinya misalnya ada 2500. Lalu yang terakhir misalnya di sini 2019 ya. Ada 1250 misalnya gitu. Kalau sudah silakan di-save, kemudian di-refresh di sini ya. Nah, maka kita sudah dapati ada arsip file kita ya. Jadi arsip file kita misalnya di 2021 itu ada 140 arsip file, kemudian di 2020 ada 2500 dan di 2019 ada 1250 ya. Nah, di sini oleh karena kita menggunakan Bootstrap 5 tentunya ini responsif ya. Jadi kalau saya kecilkan seperti ini. Nah, jadi kalau saya besarin dia begitu, kalau saya kecilin dia akan menyesuaikannya. Jadi ini responsif. Jadi sangat-sangat bermanfaat kita menggunakan Bootstrap 5 ini dalam list group ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mau coba untuk list berita ya. Nah, misalnya kita mau buat daftar berita menggunakan list group itu bisa ya. Nah, misalnya di sini kita tambahkan dulu HR, lalu kita tambahkan keterangan misalnya list group untuk berita misalnya ya. Lalu kita akan ke dokumentasi lagi. Misalnya di sini kita gunakan yang ini aja ya. Dengan menggunakan custom content ini, silakan teman-teman blok atau langsung klik button copy ini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini ya. Atau sebelumnya kita tambahkan dulu heading H5 misalnya ini daftar berita. Kemudian di bawahnya kita pastekan yang tadi ya. Kalau sudah silakan di save. Lalu di sini headingnya ya di H5 ini misalnya saya mau ganti ya. Saya mau ganti titelnya. Misalnya di sini adalah judul dari berita kita ya. Misalnya di sini judul berita kita. Misalnya judulnya apa? Misalnya di sini satu itu pengenalan Bootstrap ya. Bootstrap 5 contoh ya. Kemudian ini beritanya dari 3 hari yang lalu. Kemudian tag paragrafnya ini mau diisi apa ya. Nah, kalau mau diisikan lorem ipsum boleh ya. Misalnya seperti itu. Lalu di sini di smallnya ini penulisnya siapa ya. Misalnya di sini penulisnya adalah Ngoding Pintar seperti itu. Nah, kalau sudah kita boleh lanjutkan ya. Misalnya di sini yang kedua, di sini 2, misalnya grid atau kontainer ya. Kontainer dengan Bootstrap ya. Bootstrap 5. Kemudian di sini 2 hari yang lalu gitu ya. Atau di sini kita tambahkan misalnya 4 hari yang lalu ya. Terus di sini paragrafnya kita isikan lorem ipsum juga. Terus di sini kita isikan Ngoding Pintar ya. Nah, penulisnya misalnya Ngoding Pintar, lalu yang terakhir misalnya di sini adalah yang ketiga. Misalnya di sini grid ya. Grid dengan
atau grid pada Bootstrap 5. Kemudian ini 5 hari yang lalu, contoh ya. Lalu ini kita isikan lorem ipsum, terus penulisnya adalah ngoding pintar. Penulisnya di sini kita isikan misalnya ngoding pintar. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini ya, di refresh di halaman kita. Nah, maka di sini kita sudah dapati daftar berita kita menggunakan list group ya. Nah, jadi di sini ada judulnya, kemudian di sini ada keterangan hari ya. Misalnya di sini 3 hari yang lalu diuploadnya, kemudian di sini ada ringkasan beritanya, kemudian di sini ada penulisnya ya. Lalu di sini kita set aktif juga. Nah, kalau misalnya mau diganti ya, tinggal dipindahkan set aktifnya misalnya di mana. Misalnya di yang kedua ini ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka kita sudah pindahkan aktifnya ke berita yang kedua seperti itu ya. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali ya menggunakan list group ini sangat bermanfaat untuk website atau aplikasi berbasis web teman-teman bangun nantinya ya. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari lagi, caranya sangat mudah sekali. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.